Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja di kondisi saat ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semangat! Nah, kali ini itu kita bakal ngomongin Oppo A54. Sebenarnya juga terinspirasi juga dari komentar teman-teman yang katanya, "Kak, bahas Oppo A54 dong. Oppo A54 Kak, jangan lupa." Ya pokoknya kayak gitu-gitu ya. Kenapa HP ini terbilangnya cukup ramai dipertanyakan? Karena memang bisa dibilang ini tuh smartphone dari Oppo seri A yang fresh banget di tahun 2021. Terlihat dari mulai desainnya yang cakep guys. Kira-kira apa lagi ya yang menarik dari HP ini? Ya udah, langsung aja tonton videonya sampai akhir. Sebagai informasi, ketika teman-teman beli si Oppo A54 ini, kalian tuh bakal dapetin paket yang cukup lengkap. Dari mulai adanya case transparan dan juga kepala charger dengan output 18 watt fast charging. Yang lagi kita pegang ini tuh dengan varian warna Starry Blue yang asli manis banget ya. Perpaduan antara warna biru dan juga putih, dan ada efek hologram gitu bila terkena pantulan cahaya nih. Dan kalau misalnya teman-teman suka yang lebih laki lagi, bisa banget coba ambil varian warna crystal black-nya. Kayak gini nih. Kesan pertama sama HP ini ya terbilangnya tuh bodinya slim ya, tipis dan juga ringan nih guys. Enak banget digenggam dengan satu tangan kayak gini. Ya, masih tergapai lah ya. Dan ngomong-ngomong, ini tuh termasuknya wajah baru ya di seri A. Yang ketara banget itu ada pada bagian bentuk kameranya. Ya, dibuat seakan persegi gitu yang nampung 3 kamera gitu. Cakep ya. Tapi setelah pakai case kayak dibuat seakan lebih minimalis gitu ya. Jadi lebih kecil aja ukuran kotak di frame-nya ini. Selain desain kamera terbilangnya baru, bagian belakang ini benar-benar kayak bersih ya, nggak ada sensor sidik jari pada bagian belakang layar, tapi sudah berpindah pada bagian kanan layar, ya side fingerprint nih guys. Untuk unlocknya ya tinggal tekan gini aja guys. Portnya juga tentunya sudah lengkap dengan port yang sudah Type-C yang ditemani dengan speaker dan juga port jack audio. Untuk slotnya sendiri teman-teman bisa aktifin 2 SIM plus 1 tambahan micro SD up to 256 GB ya. Oppo A54 ini dilengkapi juga dengan fitur daripada IPX4 yang bakal ngelindungin daripada cipratan air. Yes, perlu digarisbawahi cipratan ya, bukan untuk kayak berendam gitu. Sedikit menggambarkan aja, tentunya fitur ini bakal kepake misalnya teman-teman nih kayak posisinya tuh lagi hujan-hujan gerimis manja gitu ya, dan ada telepon yang penting banget harus banget diangkat. Itu harusnya nggak masalah ya guys, kena cipratan air kayak gitu. Ataupun misalkan posisinya teman-teman kayak tangannya tuh basah gitu ya, terus langsung pegang HP ya nggak masalah. Jadi lebih aman aja jadinya nih. Untuk bagian layarnya ini pakai punch hole 6,5 inch XD Plus ya, dan juga adanya smart screen. Ya, jadi sebagai informasi aja, layarnya ini tuh mampu menyesuaikan kecerahan layar sesuai kondisinya ya. Atau bahasa anak jakselnya nih, ada di mana kondisi pada saat sunlight screen ataupun moonlight screen. Terus juga layar ini termasuknya kekinian ya, pakai model punch hole gitu yang buat layar tuh terasanya luas. Gue pribadi sih ngerasanya view angle, tingkat kecerahannya udah baik ya guys untuk di kelasnya. Meski gue ngerasanya perubahan kecerahan cahayanya ataupun adaptifnya ini tuh terasanya kayak kurang seamless ya, perubahan tingkat kecerahannya. HP ini tuh biasanya gue pakai untuk kebutuhan nonton ya guys. Jadi mungkin sedikit cerita aja, kemarin tuh pada saat posisinya itu gue susah tidur ya. Posisinya tuh lampunya sudah digelapkan gitu tapi susah tidur, ya udah gue pakai untuk kebutuhan nonton drakor. Makin nggak bisa tidur ya. Tapi yang jelas sih gue ngerasanya tetap nyaman ya guys untuk kecerahan warnanya. Nggak silau-silau banget lah kecerahan yang ditawarin. Atau biar mata teman-teman nggak cepet lelah, bisa juga sih guys aktifin high comfort mode-nya gitu. Selain nonton, untuk kebutuhan daily kayak main sosial media, browsing, chatting sana-sini, main game ringan, itu Oppo A54 bisa kalian andelin ya guys. Kalau kita tengok untuk bagian speknya sendiri, itu menggunakan MediaTek Helio P35 dengan perpaduan RAM itu 4GB, Intel memori sebesar 128GB. Dari situ udah ketebak sih guys, bukan HP dengan performa yang ngebut banget, bukan. Iya, tapi gue sih ngeliatnya Oppo A54 ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang pengen nyari smartphone 2 jutaan gitu ya, dengan Intel memori yang lega abis 128GB. Ya, kalian bisa manfaatin untuk naruh segala momen penting kalian, dari mulai foto, video gitu ya, ataupun musik, film favorit kalian bisa banget pada Intel memori 128GB ini. Ya, meski bukan performa yang diunggulin nih, gue sih ngerasanya experience yang ditawarin udah baik ya. Untuk aktivitas yang sebelumnya gue sebutin itu ditambah dengan baterai sebesar 5000 mAh-nya ini, gue ngerasanya Oppo A54 ini sudah awet. Bisa banget tuh memenuhi aktivitas seharian kita. Sebagai informasi aja, kemarin tuh gue pakai untuk kebutuhan nonton selama 1 jam gitu ya, berkurang baterai sekitar 10%-an.
Terus dengerin musik selama 1 jam gitu di Spotify itu mengurangi baterai sekitar 5%-an. Dan kemarin juga sempat gue pakai untuk kebutuhan Google Map dan juga Telegram ya. Itu selama 30 menit mengurangi baterai sekitar 5%-an. Nih gimana? Termasuknya awet ya. Dan buat teman-teman yang mungkin kebetulan lagi di luar nih, baterainya tuh tipis, bisa aktifin juga super power saving mode. Ini lebih irit sih guys, kayak kalian tuh bakal dipaksa hidup hanya dengan 6 aplikasi penting aja. Kalau untuk pengecasan sendiri tuh pakai 18 watt fast charging ya. Cas posisi baterai di 5% selama 50 menit itu dapat di 50%-an. Atau hingga full itu membutuhkan waktu sekitar lebih dari 2 jam. So buat teman-teman yang gak sabaran, saran dari gue sih ngecasnya itu ditinggal sambil tidur aja ya. Nggak perlu takut sama baterai gembung atau HP jadi panas, karena untungnya tuh pada HP ini adanya fitur optimize night charging, yang mana kalau gue baca-baca sebelumnya itu ngecasnya sendiri bakal ada jeda ya, misalkan kondisi baterainya itu udah di 80%, terus bakal lanjut secara pelan-pelan hingga menuju si 100%. Terus gimana tuh bagian kameranya? Ini kita bahasnya kamera depan dulu ya, karena biasanya nih teman-teman di sana kayak ngincer selfie-nya tuh cakep apa enggak. Nah jadi sebagai informasi aja, Oppo A54 ini tuh dilengkapi dengan kamera depan sebesar 16 megapiksel. Yes, 16 megapiksel tanpa embel-embel kayak efek beauty yang macem-macem. Iya, kayak bener-bener kayak sederhana aja. Iya, meski nggak ada pengaturan beauty yang manual kayak misalkan tingkat beauty-nya dibikin semulus apa, mata dibikin belok, pipi dibikin tirus, itu nggak ada. Jadi benar-benar kita tuh kayak ngandelin AI beautification 2.0-nya aja nih guys. Itu terbilangnya sudah baik. Terasa beauty-nya tetap natural dan nggak ngagetin, itu yang penting. Kalau untuk bagian kamera belakang sendiri dilengkapi dengan 3 kamera yang agak sedih sih nggak ada lensa ultrawide pada HP ini. Itu salah satu lensa yang jadi favorit gue sih sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang mungkin suka berkreasi dengan foto benda-benda kecil, bisa pakai lensa makronya. Dan juga foto bokeh ala-ala gitu juga bisa, meski ya filternya itu ya standar aja. Iya, nggak ada model AI color portrait gitu, nggak ada. Tapi minimal kalian tuh bisa atur tingkat bokehnya. Untuk hasil fotonya udah baik nih guys untuk di kelasnya. Saturasi warna daun, bangunan, awan udah cakep ya terbilangnya. Bila di beberapa kondisi foto yang kalian dapat tuh terasanya pucat, aktifin aja diesel color mode-nya aja ya. Tapi saran dari gue sih jangan terus-terusan ya guys. Sesuaiin aja dengan objeknya. Untuk foto bokehnya sendiri kadang tuh masih nemu miss di beberapa sudut ya. Harapan gue sih semoga diperbaiki setelah dapat update software. Untuk kebutuhan foto malamnya teman-teman bisa aktifin night mode-nya. Ini terasa agak maksa sih guys, tapi minimal bisa mengurangi noise dan juga lampunya itu terasa lebih stabil ya pancaran cahayanya. Terus gimana untuk bagian perekaman videonya? Jadi pada Oppo A54 ini baik itu kamera depan ataupun kamera belakangnya mampu merekam video di 1080 pixel 30 fps. Dan mungkin sedikit saran aja buat teman-teman yang mau ngambil video pakai HP ini, tolong lah ya tangannya tuh jangan kebanyakan gaya, kayak bener-bener sebisa mungkin kayak mengurangi goncangan gitu loh guys, karena ya biar videonya tuh nggak terlalu shaky. Untuk warna yang dihasilkan sendiri udah baik ya, hanya saja doi itu terasa kayak keteteran banget untuk urusan kestabilan cahaya. Sisanya sih teman-teman bisa langsung aja komentar di bawah. Hai, jadi ini kalau contoh misalkan perekaman kamera depan ini dipakai untuk kebutuhan kayak bikin konten nih, posisinya kayak ada di dalam ruangan dan juga cahaya yang proper banget dan juga kamera yang stay, bakal kayak gini nih guys untuk hasil kamera depannya. Gimana menurutnya? Oke guys, jadi itu dia cerita gue tentang Oppo A54. Jadi smartphone yang bisa dibilang secara looks-nya ya seri A yang makin naik kelas. Iya, dari mulai desainnya yang makin kekinian, bodinya tipis, ringan, slim juga nih guys. Dan gak lupa punya kamera selfie yang so kece banget. Baterainya sendiri juga terbilangnya besar 5000 mAh dan juga awet nih ya. Dan juga untuk bagian performa sendiri, experience tawarin sudah baik ya untuk aktivitas mainstream harian yang sebelumnya gue sebutin ya. Yang mana buat teman-teman yang punya budget 2,6 jutaan pengen smartphone-nya Oppo A54 ini bisa banget jadi pilihannya. Kemarin juga sempat baca juga kalau misalkan ada harga banding spesial gitu antara Oppo A54 dan juga Oppo Band. Langsung aja cek sosial medianya Oppo ya guys. Jadi itu tadi cerita gue tentang Oppo A54. Balik lagi ke kalian sesuai dengan selera dan juga kebutuhannya ya. Sekian dari gue lagi dan Satya bilang see you, bye bye.